Bapak Ibu, siswa-siswi UPH College yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita dengan pertolongan dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, dan dalam pertolongan Roh Kudus yang menghibur dan menolong kita. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biar kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan itu Allah yang besar dan Raja yang besar, mengatasi segala Allah. Amin. Selamat pagi UPH College. Sungguh merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa apabila kita di pagi hari ini dapat berkumpul bersama untuk kita mau beribadah. Saya ingin menyapa untuk Bapak Ibu Guru yang ada di UPH College dan juga untuk siswa-siswi UPH College, baik yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah. Mari sama-sama kita mau berikan suara kita yang terbaik, kita berikan hati kita yang terbaik untuk kita memuji dan memuliakan nama Allah. Sebelumnya, Pak Angga akan bacakan sebuah ayat untuk kalian yang terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16. Dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Mari kita semua ketika melantunkan lagu ini, kita mau bersukacita. Kita nyanyikan sebuah pujian yang berjudul Berkat Kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik.
Baru minggu kemarin, kita semua merayakan Valentine. Dan pastinya, kita semua merasakan sukacita karena kita membagikan kasih sayang kepada orang-orang yang kita kasihi. Di kesempatan ini, jangan sampai nih, yang namanya semangat Valentine-nya juga hilang. Oleh karenanya, sesuai dengan lagu tadi, ketika kita mau mengucap syukur, ketika kita benar-benar mau menghayati bagaimana luar biasanya Allah kita mau menyiapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh karenanya, mari sama-sama kita ambil waktu sejenak, ambil posisi terbaik kalian, kita mau menghadap Tuhan, kita mau sambut firman Tuhan di pagi hari ini dengan sebuah lagu yang berjudul Sungguh Indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Salad rebung buah apel, bikin selera waktu makan. Selamat bergabung di UPH College Chapel. Rajin beribadah, memupuk iman. Ikan cakalang dimasak suwir santan.
dinikmati bersama teman-teman Papua. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu siswa-siswi kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang mengasihi kami, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih sempurna yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Tuhan sudah menyapa kami, menghampiri kami, memanggil kami boleh menjadi anak-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan-Mu di hidup ini. Dan sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Mohon pertolongan Roh Kudus, buka hati dan pikiran kami Tuhan, supaya apa yang kami dengar, yang kami renungkan, yang kami baca melalui Alkitab, semua menguatkan iman kami, menuntun membimbing kami semakin dekat kepada Engkau dan menjadi pelaku firman di hidup ini. Kami menyerahkan waktu ini hanya demi hormat mulia nama-Mu, biar perundungan ini menjadi berkat baik yang memberitakan maupun mendengar. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu siswa-siswi yang dikasihi Tuhan, me and my enemy menjadi tema kita. Musuh tidak pernah ada yang suka. Musuh sebaiknya menjauh dari kita. Dan kita ingin hidup tanpa musuh. Musuh menjadi sesuatu yang diingat sejak ribuan tahun yang lalu. Saat sebuah pepatah mengatakan, punya teman 1000 itu kurang. Tapi musuh 1 terlalu banyak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mengajak kita bersama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma. Kitab Roma, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal ke-12, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-21. Roma pasal 12, ayat 9 sampai dengan ke-21. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, bila rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, usahakan dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tapi jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siswa-siswi yang saya kasihi, di dalam hidup ini kita ada belajar banyak hal melalui Alkitab. Tuhan Yesus di khotbah di bukit yang tertulis di Matius pasal 5 disebutkan seperti demikian. Bahwa kita perlu sungguh-sungguh mengasihi di dalam hidup ini. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan ayat ke-43 dan 44. Tetapi kamu telah mendengar, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jauh di awal pelayanan Tuhan Yesus sudah disebutkan mengenai hal ini, bahwa mengasihi itu penting. Dalam Matius 22 ayat 37 juga demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan juga mengasihi manusia seperti kita mengasihi diri sendiri. Kasih menjadi yang utama. Rasul Paulus juga mengatakan demikian. Ada 3 hal. Iman, pengharapan, dan kasih. Tapi semua itu yang paling besar adalah kasih. Kenapa? Kasih akan terus berlanjut sampai pada kekekalan. Seperti Allah Tritunggal itu saling mengasihi. Tetapi iman berhenti di akhir zaman.
Pengharapan berhenti karena sudah selesai semua dan kita bersama dengan Allah Bapa di surga. Tetapi kasih akan terus berlanjut. Oleh sebab itu, Roma pasal 12 ini menjadi puncak dari pengajaran Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Pengajaran yang penting sekali. Seperti kita tahu, pasal yang pertama sampai pasal ke-11 menjadi dasar sekali kenapa orang bisa percaya pada Kristus. Padahal waktu di awal manusia jatuh di dalam dosa dan semua tidak ada pengharapan. Semua sudah mati. Mati rohani, terputus hubungan dengan Tuhan. Dan itu berlanjut bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan. Dan terus berlanjut apa itu hukum Taurat dan lain-lain sampai puncaknya di Roma 12 ini. Di ayat pertama dan kedua disebutkan berubahlah kamu. Karena apa? Tuhan menghendaki kita berubah. Oleh pembaharuan budi yang Tuhan kerjakan melalui Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siswa-siswi UPH College yang saya kasihi. Waktu Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi, Rasul Paulus menulis indah sekali. Demikian kalau kita baca di dalam ayat yang ke-9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jangan pura-pura. Di dalam bahasa Inggris disebutnya love must be sincere. Ada satu penerjemahan juga disebutkan hendaklah love itu genuine. Sesuatu yang original, yang asli, yang murni. Kita mengasihi orang lain bukan karena kita munafik. Dan juga bukan karena kita punya motivasi yang lain. Ya, Tuhan Yesus bilang, apa gunanya kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu? Pemungut cukai bisa lakukan itu. Seperti kita tahu di zaman Tuhan Yesus, pemungut cukai itu golongan manusia yang paling dianggap hina sekali. Karena mereka seringkali memang memperdaya rakyat. Menekan, minta uang pajak besar-besar dan lain-lain. Orang membenci pemungut cukai. Tapi mereka tidak bisa berdaya apa-apa. Karena apa? Semua mereka ada di bawah pemerintahan Romawi. Oleh sebab itu pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu mengasihi orang yang memang baik pada kamu, apa upahnya itu? Nggak ada. Apa orang pemungut cukai juga bisa kok. Apa gunanya? Maksudnya nggak ada susahnya. Kalau kita berbaik hati kepada orang yang memang berbaik kepada kita. Tapi tidak demikian firman Tuhan mengatakan, hendaklah kasih itu genuine, asli. Yang seperti apa sih? Ada 3 hal yang kita bisa percaya mengenai hal ini melalui Alkitab yang Tuhan ajarkan. Pertama, di sini beberapa kali disebutkan kalau kamu ada janganlah hendaknya kamu kerajinan kamu kendor, begitu biarlah rohmu menyala-nyala. Apa hubungannya kasih dengan biarlah kamu kerajianmu jangan kendor, rohmu menyala-nyala? Tuhan mengerjakan penebusan kepada kita yang membuat kita berbalik. Yang tadinya kita mestinya ada di dalam neraka, kita boleh pindah ke dalam surga. Kita yang seharusnya dihukum, ada di bawah hukuman, sudah boleh pindah di dalam kasih karunia Tuhan. Kita yang seharusnya mati rohani itu dihidupkan lagi oleh Tuhan. Karena kita percaya pada Kristus. Oleh sebab itu, nggak ada pilihan lain sebetulnya selain kita mengerjakan apa yang Tuhan mau. Itu maksudnya. Rasul Paulus mengatakan dari Roma pasal pertama sampai ke-11. Kalau kamu percaya pada Tuhan, itu bukan hasil usahamu. Sama seperti waktu dia ingatkan di jemaat Efesus. Nggak ada, jangan bangga. Karena apa? Kita mati rohani. Bagaimana mungkin kita bisa memilih Allah yang benar? Kalau bukan Allah memperkenalkan diri dan menyapa kita. Nggak mungkin kita percaya pada Kristus kalau bukan karena Kristus yang memanggil kita untuk kita boleh percaya kepada Dia. Oleh sebab itu, jangan sombong. Jangan tunda. Jangan pikir kalau siswa-siswi engkau masih muda, nantilah. Kalau aku udah percaya pada Kristus, aku udah mesti hidup taat, aku udah mesti mengasihi tanpa mesti munafik dan lain-lain. Nanti dulu lah. Aku masih mau bisnis, aku masih mau hidup di dalam dunia ini, aku masih ingin menikmati hidup. Kapan-kapan aku percaya pada Tuhan? Kapan-kapan seolah-olah engkau bisa memilih waktu itu? Aku katakan padamu, ingat itu. Engkau mau percaya pada Kristus pun tidak mungkin kalau bukan karena Kristus yang memanggil engkau untuk boleh percaya padanya. Sebab itu, mari kita berpikir ulang mengenai hidup ini. Biar kita tetap semangat di dalam hidup ini, termasuk kerajinan yang tidak kendor itu kerajinan untuk mengasihi sesama. Kasih yang memberikan kesungguhan hati, yang muncul dari hati yang paling dalam. Kasih yang terpancar karena Kristus sudah mengasihi kita lebih dahulu. Kasih itulah yang memimpin kita untuk boleh mengasihi orang lain. Seperti demikian sebetulnya firman Tuhan mau ingatkan kita. Yang kedua, disebutkan di beberapa bagian ini,
kalau ada orang yang menganiaya kamu atau melakukan kejahatan, jangan balas itu. Di ayat kedua jelas sekali, di ayat pertama bagian B disebutkan jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Di dalam Alkitab selalu ada jahat dan baik. Seperti Tuhan membuat penciptaan dulu pertama. Ada gelap, ada terang. Ada siang, ada malam. Semua ada langit, ada air, ada dipisah. Ada sesuatu yang bertolak belakang, berlawanan. Sesuatu yang tidak konsisten, tidak sinkron, bukan satu. Nggak bisa itu dibilang jahat tetapi juga baik. Nggak bisa. Atau dibilang baik tapi dia jahat, nggak bisa. Kalau baik ya baik, kalau jahat jahat. Seperti juga Tuhan ingatkan, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Karena apa? Selebihnya bukan berasal dari Tuhan, dari iblis itu. Oleh sebab itu kita diingatkan untuk memikir ulang bahwa kita melakukan yang baik itu. Meskipun orang lain jahat pada kita. Sebab pada waktu kita membalas kejahatan itu artinya kita sama dengan mereka, kita jahat juga. Kalau kita membalas ke segala sesuatu yang kita anggap merugikan dari orang lain, kita balas dengan hal yang sama, nggak beda kita dengan orang itu. Padahal Tuhan Yesus sudah tebus kita dan menjadikan kita umatnya yang berbeda dengan yang lain. Sebab itu di bagian ini kita diingatkan, waktu dulu disebutkan kamu memberikan tumpangan kepada orang. Begini, di zaman Tuhan Yesus itu orang mengembara, gitu ya, jalan di padang gurun, lalu suatu hari nyampe di desa tertentu atau apa, biasanya mereka akan ketuk pintu dan boleh nggak aku tumpang malam ini tidur di tempatmu, seperti itu. Nah, pada waktu itu yang membedakan itu orang Kristen atau orang yang percaya pada Yesus itu orang yang dengan ramah membuka pintu, ngasih masuk. Tapi orang-orang yang lain takut, lah, stranger, orang yang kita nggak kenal datang. Kalau dia penjahat bagaimana? Saya bukakan pintu, mereka ada di rumah kita, lalu kita dirugikan sama dia bagaimana? Nah, waktu dulu nggak selalu seperti demikian. Tapi orang takut itu. Nggak mau pusing, nggak mau repot. Kenapa? Kalau memberikan tumpangan berarti kita mesti kasih makan. Ada sesuatu yang mesti kita keluarkan. Harta kita mesti kita bagi. Ada yang nggak suka itu. Oh, sebab itu Tuhan ingatkan, kalau kamu mau mengasihi orang, ada orang asing yang lewat rumahmu ketok mau numpang, kasih. Bagaimana dengan sekarang? Apa seperti itu juga? Memang situasi berbeda, ya, bukan berarti nanti ada orang ketok-ketok rumah kita buka masuk, bukan itu. Tetapi kesungguhan hati untuk mau berbagi kepada orang lain, kesungguhan hati untuk mau melayani orang lain yang kita nggak kenal, itu menjadi kunci. Oh, sebab itu kalau yang sederhana itu Tuhan ajarkan, apalagi kalau orang tuh sampai berbuat jahat, kita mesti lebih baik lagi sama dia. Kenapa? Ukuran kita mengasihi kepada orang lain bukan ukuran dari diri kita. Tapi ukurannya mesti dari Tuhan. Karena apa? Penebusan Tuhan juga nggak bisa diukur seperti itu. Oh, sebab itu Tuhan bilang, kalau baik-baik, kalau jahat-jahat. Tapi jangan lakukan yang jahat, lakukan yang baik. Begitu. Nah, di dalam bagian ini kita diingatkan sekali lagi. Kamu seperti domba dan kambing. Sebetulnya beda. Rasul Paulus menekankan kepada jemaat di Roma. Kamu domba dan kamu bukan kambing. Kalau domba, bersikaplah sebagai domba. Karena kamu bukan kambing. Biarlah kambing dengan sikapnya sendiri. Seperti gandum dan ilalang. Gandum biarlah tumbuh dengan seperti seharusnya. Dia suatu hari akan berbuah, ada bulir-bulir gandum yang nantinya bisa dimakan. Tidak demikian dengan ilalang. Sampai kapanpun tidak akan menghasilkan bulir gandum. Jadilah gandum yang betul-betul berbuah. Bukan gandum yang akhirnya seperti ilalang. Jadilah orang ilalang, silakan ilalang. Tapi beda gandum dengan ilalang. Jadi setiap kali di dalam Alkitab indah sekali. Kita bisa melihat dengan jelas Allah tidak pernah kompromi. Dan seperti itu juga Rasul Paulus ingatkan, jauhi kejahatan, lakukanlah yang baik. Bapak Ibu, siswa-siswi UPH College yang dikasihi Tuhan. Tema me and my enemy menjadi penting. Apakah kita mau punya musuh sebetulnya? Kalau Rasul Paulus mengingatkan kita untuk mengasihi, karena sebetulnya jangan ada musuh di antara kamu. Sebetulnya siapa sih musuh kita yang paling besar? Ada orang yang bilang musuh kita paling besar itu diri kita sendiri. Bisa jadi. Oleh sebab itu ada olahraga golf. Olahraga golf itu dibilang olahraga melawan diri sendiri. Kenapa ya? Kita main sendiri meskipun ada orang lain. Tapi bagaimana kita ngontrol emosi, ngontrol posisi pukulan kita dan lain-lain. Itu menjadi olahraga yang ditentukan oleh diri sendiri.
Nggak seperti basket misalnya ya. Basket kita ada berlima, nggak bisa semua tergantung kita. Tapi kalau golf sendirian, bola itu dari pertama kali di tee, kita pukul sampai masuk di hole, semua tergantung kita. Kita pukulnya keliru, ya bola itu kemana-kemana nggak jelas gitu ya. Golf dianggap olahraga melawan diri sendiri. Kalau kamu konsentrasi, kamu konsisten, kamu pukul dengan benar, kamu bisa menghasilkan pukulan tersedikit sampai bola itu masuk di hole. Itulah olahraga golf. Seperti itu juga diri kita. Orang bilang kalau kamu bisa kontrol hidupmu, kamu nggak emosian dan lain-lain, akan indah sekali. Kamu pasti bisa menjalani hidup ini dengan baik. Nah, ini yang Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat di Roma. Baiklah, kerjakan yang baik itu. Kerjakan segala sesuatu yang baik dengan kasih yang dari Tuhan itu. Yang genuine. Ada motivasi di balik itu. Motivasi menjadi pendorong. Jadi waktu kita berbuat baik kepada orang, karena kasih Kristus itu yang sudah menyelamatkan kita. Bukan karena kita ada maunya. Itu yang diingatkan kepada kita. Itu yang kedua. Mari kita berpikir baik-baik. Setiap kali mau ambil keputusan, ini baik atau ini jahat. Lakukan yang baik, jangan yang jahat. Apakah ini yang berkenan di hadapan Tuhan atau enggak? Lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Apakah motivasiku keliru atau motivasiku benar? Pilihlah motivasi yang benar. Motivasi yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, khususnya kalian siswa-siswi. Kalau musuhmu itu dirimu sendiri, tapi sebetulnya ada yang lebih besar lagi. Musuh kita kalau kita dimusuhi oleh Allah. Allah apakah memusuhi kita? Bisa. Kalau kita tidak taat kepadanya. Contohnya ada pada waktu Saul. Tetapi begini, kalau itu kan terlalu jauh. Dimusuhi Allah, Tuhan seperti apa sih dimusuhi engkau? Sebetulnya setiap kali kita melawan kehendak Tuhan, kita sedang berhadapan dengan Tuhan langsung. Kita seperti menantang Tuhan. Sebab itu firman Tuhan hari ini mengatakan sesuatu yang indah. Kita bisa baca di ayat yang ke-18 ya. Sedapat-dapatnya, bila hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hiduplah berdamai dengan semua orang, jangan cari masalah. Ada seorang gadis, kejadian ini tahun 2014 kalau nggak salah. Seorang gadis namanya Ade Sarah. Ini menjadi berita yang heboh pada waktu itu. Anak tunggal dari Ibu Elizabeth. Dan ada ayahnya, saya nggak terlalu tahu namanya. Ade Sarah mati dibunuh oleh bekas pacarnya yang sakit hati. Pacarnya membunuh sendiri? Enggak. Dia kerjasama dengan pacar barunya. Bagaimana mungkin seorang gadis bisa menjadi pembunuh juga? Si gadis ini cemburu. Kelihatannya. Karena apa? Bekas pacarnya ini, Hafidz namanya, masih kontak-kontakan dengan si Ade Sarah ini. Tapi kontak-kontakannya bukan kontak-kontakan yang sebetulnya ingin balik atau bukan, tapi maki-maki si Ade Sarah. Barangkali Hafidz ini menyesal juga. Kenapa saya putusin si Ade Sarah? Tapi Ade Sarah udah nggak mau lagi dengan cowok ini. Jadi si cowok ini juga ada sakit hati yang mendalam. Lalu si cewek ini juga ada cemburu dengan Ade Sarah. Punya niat yang sama. Perlu dihabisi supaya nggak mengganggu. Hafidz dengan motivasinya. Cewek barunya juga dengan motivasinya. Aisyah kalau nggak salah namanya. Dan mereka berdua akhirnya membunuh, menyiksa, dan lain-lain, dibuang mayatnya di pinggir tol. Umurnya sekitaran umur kalian siswa-siswi. Hebat ya, masih muda, tapi sampai bisa demikian kejam memperlakukan temannya sendiri. Sebab itu pacaran dan lain-lain, pilihlah yang benar-benar kenal. Udah percaya pada Kristus. Paling enggak, engkau akan tahu bahwa orang itu adalah orang pilihan Tuhan. Jangan main-main hanya karena sekedar ganteng atau cantik. Semua itu akan pudar dengan berjalannya waktu. Jangan bangga karena dia keren, namanya beken. Bukan. Tetapi carilah yang namanya dipilih oleh Tuhan. Singkat cerita, dua-duanya akhirnya ketangkep. Di penjara. Dan hukuman diperberat di pengadilan tinggi
dari 20 tahun menjadi seumur hidup. Apakah kita mau menghabiskan waktu kita seperti demikian di dalam hidup ini? Apa kita mau memelihara seorang musuh? Kalau kita bilang diri kita menjadi musuh kita, oke, kita sudah ditebus oleh Tuhan, nggak ada musuh lagi sebetulnya. Tinggal kita bagaimana bergumul supaya hidup ini menjadi indah di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita ada benci dengan orang lain, ada nggak suka dengan orang lain, kita dikecewakan karena perbuatan tertentu, ingatlah anak. Tuhan mengasihi. Tuhan mau memilih kamu menjadi anak. Masalahnya, maukah engkau menyerahkan dirimu untuk Tuhan? Kita bisa di dalam hidup ini berbuat baik, supaya tampaknya baik. Bukan itu yang dimaksud Rasul Paulus. Baiklah kita sungguh-sungguh berbuat baik, termasuk kepada orang yang membenci kita. Nggak gampang memang. Saya sendiri terus belajar. Firman Tuhan luar biasa. Membentuk kita. Masalahnya kita mau taat atau tidak. Di dalam hidup ini, ada beberapa hal yang bisa membuat kita taat kepada Tuhan. Di antaranya, kalau kita mengerti bahwa untuk membuat kita nanti bisa masuk surga, Tuhan harus mati di atas kayu salib. Dia nggak bersalah. Nggak ada dosa dilakukannya. Betul-betul dia menyerahkan dirinya hanya karena dia mengasihi kita. Kalau Allah demikian mengasihi kita sampai menyerahkan dirinya, tidakkah kita berpikir untuk sedikit waktu ini, selama kita masih hidup di dunia ini, juga mengasihi orang lain? Tuhan bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kerjakan itu. Kasih sesama manusia seperti engkau mengasihi diri sendiri. Sekarang Tuhan sudah menebus kamu dan gak ada alasan untuk kita membenci diri sendiri. Tuhan aja mengasihi kamu. Tuhan sayang sama kamu. Mengapa kau masih lari daripada Tuhan? Mau kita kembali. Di ayat 9 disebutkan ada kata baik dan jahat. Dan diakhiri di ayat ke-21, Roma pasal 12, di ayat 9 disebutkan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Bagian ini ditutup di ayat ke-21 dengan berita demikian. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kita tahu ada Mahatma Gandhi dengan ahimsanya. Tidak pernah melawan kekerasan dengan kekerasan. Dia memberi contoh teladan. Melakukan dengan kedamaian. Kalaupun dia protes bersama dengan pengikutnya, dia nggak melakukan pengerusakan. Dia hanya menyuarakan betapa pergumulan rakyat India itu demikian sulit dan itu harus diperjuangkan untuk kemerdekaan. Mahatma Gandhi yang tidak mengenal Kristus, yang tidak percaya pada Kristus, bisa melakukan itu. Kenapa kita enggak? Tuhan memberikan kekuatan pada kita. Disebutkan kalahkanlah kejahatan. Ada tindakan aktif. Ada bukan pasif, maksudnya ya orang jahat ya gue diem aja lah. Pokoknya saya enggak balas. Bukan. Tapi Tuhan mau dorong kita untuk lakukan kebaikan. Balas dengan kebaikan. Karena apa? Tuhan bilang, biar nanti Tuhan yang balas. Kalau dia jahat, biarlah Tuhan yang balas. Kalau kamu berbaik pada orang itu yang melakukan kejahatan padamu, atau merugikan kamu, Tuhan yang akan menumpukan bara api di atas kepalanya sebetulnya. Menghukum dia. Gak perlu kita yang hukum. Kalau kita yang menghukum terbatas. Tapi waktu Tuhan yang menghukum, Tuhan tahu yang terbaik dari hukuman itu. Kenapa kita mesti ikut campur? Biarkan hidup kita tetap bersih. Tetap berjalan mengasihi Tuhan dengan sungguh hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siswa-siswi UPH College yang saya kasihi. Me and my enemy. Siapa musuh kita? Akan lebih baik kalau Tuhan tidak memusuhi kita. Oleh sebab itu, percayalah Tuhan sungguh-sungguh. Aktiflah. Disebutkan jangan kerajinan kendor, biarlah roh pun nyala-nyala. Layani Tuhan dengan cara apa? Lawan kejahatan dengan kebaikan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Tidak ada lagi kata balas kejahatan dengan kejahatan. Itulah perlombaan hidup kita. Saya suka kekristenan. Karena kekristenan mengajarkan kita untuk melakukan apa yang Tuhan katakan. Bukan apa isi hati kita katakan. Sehingga ukurannya menjadi ukuran yang memuliakan Tuhan. Yang akan menyenangkan hati Tuhan. Maukah kita? Di hidup ini kita lihat ada peperangan demikian banyak. Musuh saling memusuh, balas dendam, apapun dilakukan. Politik demikian kotor.
hanya orang-orang tertentu yang punya motivasi murni. Dan orang itu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Maukah kita menjadi teladan di hidup ini? Sekalipun dunia ini bergolak, sekalipun musuh itu seperti menghadang kita, kita nggak takut. Karena Tuhan, gunung batu keselamatan itu beserta kita. Tapi Tuhan mau kita nggak pangku tangan, duduk diam manis, enggak. Aktif, lakukan sesuatu, kerjakan itu. Jadilah teladan dalam hal apa? Kebaikan. Kiranya Tuhan dimuliakan melalui hidup kita, dan hidup kita juga akan penuh dengan sejahteranya, karena kita mengasihi Tuhan dengan sungguh hati, menyayangi, mengasihi sesama dengan sungguh hati. Maukah kita? Mari kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami, yang sudah mengirim anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus mati di salib bagi kami. Tuhan, terima kasih sayang-Mu sungguh nyata. Engkau membuktikan dengan diri-Mu sendiri. Engkau korbankan untuk menebus kami yang seharusnya mati di sana. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami seringkali masih membalas orang-orang yang memusuhi kami dengan hal-hal yang jahat. Tolong kami tidak lagi merancang hal-hal yang keliru, hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, hal-hal yang jahat yang Tuhan tidak kehendaki kepada orang yang memusuhi kami. Biarkan mereka itu tetap ada di sekeliling kami, tapi kami boleh aktif melakukan kebaikan, membalas mereka. Seperti Tuhan ajarkan melalui firman-Mu, biar hati kami sungguh terpaut hanya padamu Tuhan, yang sudah mengasihi kami, supaya kasih yang kami pancarkan adalah kasih yang berasal daripadamu. Terima kasih Bapa dalam surga, untuk contoh teladan yang sudah Kristus berikan kepada kami. Biar hidup kami boleh sungguh-sungguh menjadi kesaksian, menjadi contoh, meskipun kami masih muda. Dan bagi kami semua yang sudah Tuhan berikan kedewasaan, Tuhan tolong kami supaya boleh menjadi alat-Mu yang lebih aktif lagi di dalam memberitakan firman-Mu, menyampaikan kabar baik kesukacitaan karena kasih-Mu yang besar itu kepada banyak orang. Terima kasih Bapa surga, meteraikan firman-Mu di hati kami masing-masing, supaya firman-Mu tetap ada dan menjadi dasar kekuatan bagi hidup kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita sudah menyelesaikan rangkaian ibadah kita, pujian syukur, lagu-lagu pujian kita sudah naikkan, doa sudah kita panjatkan kepada Tuhan, dan firman Tuhan sudah melengkapi kita. Mari kita kembali ke tempat di mana Tuhan tempatkan kita, dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, penyertaan dari Allah Roh Kudus terus menyertai kita semua dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan Tuhan menemukan kita ada tetap di dalam iman yang teguh serta hidup di dalam kasih yang sungguh kepadanya. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus.